Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Bagus Fauzan, NIM 2286230063. Yang saya hormati Bapak Febrian Alwan Bahrudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Dan yang saya cintai teman-teman kelas B semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis perang Israel dan Iran. Yang pertama itu adalah latar belakang. Konflik antara Iran dan Israel telah muncul dan telah menjadi salah satu isu paling kompleks dan berlarut-larut dalam geopolitik Timur Tengah, yang tidak hanya melibatkan kedua negara, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional dan global. Sejak revolusi Iran pada tahun 1976, hubungan antara Iran dan Israel telah memburuk secara signifikan, dengan Iran mengadopsi sikap anti-Israel yang kuat dan mendukung kelompok-kelompok yang berlawanan dengan Israel seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Gaza, Palestina. Di sisi lain, Israel melihat Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama terkait dengan program nuklir yang dibikin oleh Iran, yang dianggap dapat menghasilkan senjata nuklir yang paling hebat. Dalam konteks ini, perlunya adanya dengan keadilan dalam penegakan hukum internasional menjadi sangat penting. Hukum internasional yang mencakup berbagai konvensi dan resolusi PBB yang dirancang untuk mengatur perilaku negara dalam hubungan internasional, termasuk penggunaan kekuatan, termasuk perlindungan warga sipil dan penyelesaian konflik antara kedua negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum internasional seringkali terhambat oleh kepentingan politik, kekuatan militer, dan dinamika kekuasaan global telah menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik ini. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam menjaga perdamaian serta keamanan internasional. Salah satu aspek yang paling mencolok dari konflik ini adalah kekuatan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan militer yang dilakukan oleh Iran dan Israel seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan proporsionalitasnya. Menurut hukum internasional, ada beberapa prinsip seperti non-intervensi, yaitu larangan penggunaan kekuatan yang melanggar piagam PBB, dan hak untuk membela diri menjadi sangat relevan dalam menganalisis tindakan yang dilakukan oleh kedua negara. Namun, seringkali tindakan ini tidak sejalan dengan norma-norma hukum internasional, yang mengakibatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dan kerugian besar bagi warga sipil. Adanya hukum humaniter internasional juga sangat penting dalam memainkan peran dalam konflik ini. Perlindungan terhadap warga sipil, fasilitas dan layanan dasar, serta anak-anak dan korban perang yang tidak bersalah merupakan salah satu kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik. Namun, dalam banyaknya kasus, pelanggaran terhadap hukum humaniter ini terjadi secara sistematis, yang menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi masyarakat sipil. Peran Dewan Keamanan PBB juga tidak dapat diabaikan sebagai badan utama yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan PBB juga memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran hukum internasional yang terjadi pada saat ini. Namun, seringkali Dewan Keamanan terhambat oleh perbedaan pandangan antara negara-negara anggota, terutama antara negara yang besar yang memiliki kepentingan yang sangat strategis di kawasan tersebut. Yaitu ada identifikasi masalah pada kasus ini. Yang pertama itu ada pelanggaran hukum internasional dengan
adanya tindakan militer yang dilakukan oleh Israel dan Iran yang seringkali melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Yang kedua itu ada banyaknya korban jiwa terhadap warga sipil kedua negara. Yang ketiga itu ada Dewan Keamanan PBB tidak dapat menangani pelanggaran sehingga menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum internasional. Yang keempat itu ada Jakarta terlarang melanggar hukum internasional. Yang kelima itu ada pelanggaran dalam kedaulatan negara yang dapat memicu eskalasi konflik berkelanjutan. Selanjutnya itu ada analisis. Dalam konflik antara Iran dan Israel merupakan salah satu isu yang paling kompleks dalam hubungan internasional saat ini. Dalam analisis ini kita akan membahas beberapa aspek penting yang diangkat dalam artikel mengenai hukum internasional dan dampaknya terhadap perlindungan warga sipil. Yang pertama itu memahami peran Dewan Keamanan PBB dalam konteks ini. Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, seringkali kita melihat bahwa Dewan Keamanan tidak mampu mengambil tindakan yang sangat efektif untuk merespon pelanggaran yang terjadi pada saat ini. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan terutama bagi warga sipil yang menjadi korban dalam konflik pada saat ini. Ketidakmampuan ini menunjukkan tantangan besar dalam penegakan hukum internasional. Selanjutnya, kita perlu menyoroti prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur penggunaan kekuatan serta prinsip-prinsip yang mengatur seperti larangan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan hak untuk membela diri menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas negara. Terus yang selanjutnya itu ada beberapa aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu hukum humaniter. Hukum humaniter internasional merupakan perlindungan terhadap warga sipil selama konflik, yaitu hal yang sangat krusial bagi Dewan Keamanan PBB. Terdapat banyaknya korban jiwa dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat sipil, menunjukkan bahwa kewajiban ini seringkali diabaikan dalam konteks hal yang tidak sangat penting. Kita harus mempertanyakan bahwa sejauh mana Iran dan Israel mematuhi kewajiban mereka untuk melindungi warga sipil, fasilitas kesehatan, serta layanan-layanan dasar lainnya. Dalam konflik ini, penggunaan senjata antara Iran dan Israel merupakan isu yang paling kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum internasional, hukum humaniter, serta dampaknya terhadap warga sipil. Mungkin itu saja presentasi dari saya atau penjelasan saya mengenai analisis perang antara Israel dan Iran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.